Kita akan membahas pemirsa pasar modal domestik ditandai dengan indeks harga saham gabungan. Kenapa masih susut? Akan berbincang bersama dengan Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa. Ya, Mas Kenji, melihat indeks harga saham gabungan kita di awal pekan, ini masih diiring net sell asing yang cukup masif dan IHSG juga masih susut. Bagaimana Anda mencermati pasar modal domestik saat ini? Oke, kalau memang dari sisi domestik sendiri, market memang saya lihat masih konsolidasi pergerakannya. Memang menarik nih untuk tahun 2024 ini karena memang tahun politik ya, baik itu di dalam negeri maupun di US gitu. Sehingga terpilihnya Donald Trump sendiri memang punya pros and cons-nya juga gitu. Salah satunya pressure nih untuk emerging market seperti China dan salah satunya Indonesia. Jadi memang kalau kita lihat capital outflow yang keluar di periode belakangan ini memang sebenarnya masih cukup wajar. Biasanya nanti setelah saham-sahamnya price in, saya yakin dari foreign pun masih melihat market domestik kita ini cukup menarik dan saya rasa mereka akan kembali lagi sooner or later sih Mbak Pisa. Oke, kira-kira kapan ya marketnya ini ada peluang untuk price in dan sebaiknya apa yang Nesya, dilakukan oleh investor saat serta Bapak ini? Ibu hadirin sekalian yang telah hadir secara langsung. Oke, nah kalau seperti kan Mbak Prisa juga mention, memang kalau bulan-bulan November kalau kita lihat historical ya secara data juga memang market biasanya membentuk bottom nih. Nah, biasanya nih akan recovery di Desember sampai nanti akhir tahun ya, biasa periode-periode window dressing ataupun ya Januari efeknya masih ada gitu. Jadi kita expect memang di November ini masih konsolidasi, semoga koreksinya juga nggak terlalu dalam gitu dari market domestik ya, walaupun pemberatnya masih sambil cap gitu. Dan kita harapkan nanti asing sooner akan lihat lagi yang harganya sudah cukup menarik nih, saham mid cap itu salah satunya tentu sektor perbankan yang menarik untuk bisa mereka mengambil momen di Desember dan Januari. Baik, sektor teknologi kemarin ini bahkan di sesi satu hanya sektor teknologi yang menguat lebih dari 1%. Kemudian bertahan sampai dengan sesi kedua kenaikannya hampir 3%. Sempat ya terjadi menjadi satu-satunya sektor pendorong di tengah IHSG yang turun. Apa yang menjadi katalis utama teknologi ini? Apakah karena GoTo naik 3% dan sejauh mana penandatanganan kerjasama bisnis dengan Tencent dan Alibaba di China yang disaksikan langsung juga dari Presiden Prabowo ini bisa mendongkrak GoTo-nya dan juga ujung-ujungnya sektor teknologi? Oke, nah ini memang menarik nih di tengah koreksi yang diakibatkan oleh saham-saham big cap sektor perbankan dan lain-lain. Ini sektor teknologi jadi penahannya. Salah satunya betul yang saya sorot adalah GoTo tentunya. Dengan adanya kerjasama bisnis antara GoTo dan Tencent serta Alibaba itu jadi sentimen positif sendiri untuk emiten gitu. Nah, memang komitmennya secara valuasi juga cukup masif ya, saya lihat kurang lebih kan 500 juta US dollar itu sampai 2030. Dan secara pengembangannya pun prospeknya pun cukup menarik. Kenapa? Kalau kita lihat ini akan berfokus ke cloud ini. Jadi investasinya dari infrastruktur cloud dan juga training untuk mengembangkan bakat-bakat digitalnya, dalam arti jadi bukan infrastruktur tapi juga SDM-nya. Nah, saya lihat ini jadi sentimen sendiri untuk GoTo sehingga gambaran market cap yang cukup besar begitu, jadi penahan untuk IHSG itu yang saya lihat sih kalau dari teknologi Mbak Prisa. Dan di US pun untuk saham sektor-sektor teknologi dan saham-sahamnya juga kinerjanya cukup oke. Jadi saya lihat trennya setara sih linear dengan market US. Baik, adakah emiten dari sektor teknologi yang Anda rekomendasikan dan strateginya bagaimana kira-kira dengan kondisi market yang lagi turun? Oke, kalau dari teknologi saya memang sekarang juga kebetulan juga sedang melakukan research kecil-kecilan tentang GoTo nih Mbak Prisa. Secara teknikal ini sudah cukup oke juga, baru menyentuh level support beberapa waktu terakhir. Nah ini sedang mulai rebound. Nah kita harapkan bisa menyentuh Bollinger Top-nya dalam ya medium sampai short sampai medium term mas saya. Bullinger top-nya di level berapa? Kurang lebih di area 74. 74, sebaiknya masuk di area 74 saja bagi yang belum punya atau bagaimana? Kalau dari saham 65 sudah boleh cicil sedikit-sedikit Mbak Prisa di area-area 65 di 64 sampai 66 saya rasa cukup menarik untuk bisa collect dari sana.
Sejauh ini dari saham teknologi masih Gotoh saja dulu ya yang menjadi perhatian Anda? Ya, yang cukup menarik dengan adanya sentimen-sentimen dan stimulus konkret yang ada, serta prospek ke depannya saya lihat Gotoh cukup menjanjikan. Baik, Anda belum tertarik ke EMTK mungkin atau WiFi, multipolar teknologi mungkin? Oke, kalau MTK memang secara teknikal juga menarik, tapi saya belum Belum ya? menemukan triggernya nih. Ya, jadi stimulus-stimulus tambahannya saya lihat yang sudah cukup apik secara prospek dan juga kerjasama konkretnya salah satunya Gotoh. Oke, jadi lebih ke Gotoh dulu ya? Baik. Betul. Gotoh saat ini kan bergerak di 65 atau ditutup di posisi 65. Nah, tahanan kuat yang perlu dicermati di posisi berapa? Sudah menguat 3 bulan terakhir ini memang hampir 30% ya? Oke, nah kalau untuk Gotoh buat mungkin rekan-rekan yang masuk di area-area tadi saya mention 64 sampai 66 perak. Untuk supportnya waspada di area 60 sih. Kalau break 60 bisa kemungkinan ada koreksi lanjutan. Baik. Nah, kalau untuk hari ini, Anda lebih banyak merekomendasikan saham-saham yang seperti apa, Mas Kenji? Oke, kalau untuk hari ini saya akan lebih banyak merekomendasikan saham-saham yang jadi saya bagi dua, ada yang sifatnya short term untuk trading buy aja, dan juga untuk yang short sampai medium term saya allocate untuk buy on weakness, Mbak Prisa.